Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leksana Widodo dan rekan saya Muhammad Abdul Nazir akan mempresentasikan PPT kami, yaitu mengenai mekanika fluida. Mekanika fluida bagian dari mekanika fluida yang mempelajari statistik dan dinamika dari cairan dan gas. Fluida adalah zat-zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan diri dengan wadah atau tempatnya. Bila berada dalam keseimbangan, fluida tidak dapat menahan gaya tangensial dan gaya geser, sehingga semua fluida memiliki derajat kompresibilitas dan memberikan tahanan kecil terhadap perubahan bentuk. Atau cairan atau zat cair tidak mempunyai tahanan yang tetap terdapat dalam gaya yang bekerja padanya. Hal ini mengakibatkan selalu terjadinya perubahan bentuk dan mengalami bentuk sesuai dengan tempat mengalirnya. Perubahan-perubahan yang bentuk yang terjadi adalah disebabkan karena gaya-gaya geser yang bekerja. Karena itu, zat cair tersebut mengalir. Sebaliknya, bila benda cair tersebut dalam keadaan diam, maka berarti tidak berdapat gaya-gaya. Fluida dibagi atas dua bagian, yaitu cair dan gas. Cairan yaitu tidak dapat dimampatkan, dan bila terdapat di suatu tempat, maka cairan tersebut akan mengambil tempat yang sesuai dengan bentuk dan tempatnya, dan permukaan akan berbentuk sesuai batas dengan udara terbuka. Yang kedua yaitu gas yang dengan mudah dapat dimampatkan dan dapat mengembang mengisi sesuai ruang tempat di mana gas berada dan tidak terbentuk batas tertentu seperti benda cair. Perbedaan antara benda padat dan benda cair. 1. Pada batas elastisitas tertentu, perubahan benda dapat sedemikian rupa sehingga regangan berbanding lurus dengan tegangan. Regangan pada benda padat tidak tergantung dari waktu lamanya gaya bekerja, dan apabila batas elastisitas daripada tersebut tidak terlampaui, maka bila gaya itu tidak bekerja lagi, maka perubahan-perubahan bentuk pun akan menghilang dan kembali ke bentuk semula. Persamaannya, baik fluida maupun padatan dapat dianggap sebagai benda yang tidak dapat dirubah volumenya sampai suatu tekanan yang terbatas. Ciri-ciri ini merupakan sifat yang berbeda dibandingkan dengan gas. Sifat-sifat fluida dan batas-batasnya. 1. Kerapatan massa atau rho adalah massa persatuan volume suatu benda. Kerapatan air suhu yang menyatakan kerapatan maksimal adalah 1000 kg meter kubik, sehingga massa 1 liter pada suhu tersebut adalah 1 kilo. 2. Kerapatan relatif. Istilah relatif ini digunakan untuk cairan dan diberi batasan sebagai nisbah kerapatan cairan terdapat kerapatan air untuk suatu suhu yang ditentukan. Viskositas absolut atau viskositas dinamis adalah suatu sifat dari fluida yang mempunyai ketahanan terhadap setiap gaya yang dikenakan pada fluida tersebut dan menghasilkan gerakan relatif atau gesekan relatif terhadap partikel-partikel di sebelahnya. 4. Viskositas kinematis adalah nisbah viskositas absolut terdapat terhadap kerapatan suatu cairan. Ini adalah rumus dari mekanika fluida. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ihsan Abdul Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Abdul Nazir dengan NIM 19072033 ingin melanjutkan presentasi dari saudara Leksana Widodo. Langsung saja. Fluida dalam keadaan diam. Untuk kebanyakan keadaan, fluida selalu memiliki gerakan, tetapi untuk mendapatkan pengertian yang baik tentang gerakan fluida tersebut, maka perlu diketahui sifat fluida dalam keadaan diam. Salah satu sifat yang penting dari fluida adalah timbulnya tekanan pada sekelilingnya. Biasanya tekanan fluida tergantung dari ketinggian atau kedalaman fluida pada suatu titik. Sebagai contoh, suatu cairan yang berada di dalam suatu tempat atau wadah dalam keadaan terbuka, seperti gambar di bawah.
berat cairan akan menentukan besarnya tekanan pada sisi atau tempat wadah tersebut. Tekanan yang paling besar berada di bagian paling dasar dari wadah. Tekanan yang kecil berada di sisi wadah dan tekanan yang terkecil berada di sisi wadah dekat permukaan air. Tekanan yang dihasilkan merupakan akibat berat dari fluida. Persamaan tekanan adalah kecepatan kerapatan fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi dan dikalikan dengan kedalaman. Contoh tekanan yang terjadi pada berbagai kedalaman dapat dilihat pada gambar di samping. Tekanan yang dihasilkan oleh suatu tabung berisi cairan dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur tekanan. Yang satuan untuk tekanan adalah Pascal. Berbagai istilah dipergunakan untuk menyatakan tekanan suatu fluida. Yang dihasilkan pada sisi-sisinya adalah tekanan, satunya adalah tekanan, berat tinggi, dan energi. Istilah yang banyak dipergunakan untuk fluida adalah berat tinggi. Oleh sebab itu, tekanan akan sebanding lurus dengan kedalaman atau beda tinggi dari cairan. Beda tinggi dapat diukur dengan menggunakan manometer. Contoh penggunaan manometer dapat dilihat pada gambar di bawah. Tekanan statis. Apabila suatu fluida dimasukkan ke dalam suatu tabung atau wadah, tekanan yang ditimbulkan pada sisi-sisinya dapat diukur dengan menggunakan suatu tabung manometer sederhana. Tekanan ini disebut dengan tekanan statis atau beda tinggi statis. Tekanan fluida. Dalam berbagai hal, tekanan dapat dilakukan terhadap suatu fluida dengan maksud untuk menyalurkan daya, yakni memberikan gaya atau dorongan terhadap fluida di dalam tabung. Untuk fluida dalam keadaan statis, tekanan totalnya sama dengan jumlah dari tekanan sebagai akibat ketinggiannya dan tekanan oleh pengaruh luar pada fluida tersebut. Energi total suatu fluida statis. Energi suatu fluida dalam keadaan diam tergantung dari tekanan statis fluida dan kedudukan relatif dari fluida dipandang dari suatu ketinggian atau sewaktu-waktu. Elevasi atau ketinggian suatu fluida di atas suatu titik dianggap sebagai beda tinggi elevasi. Energi sama dengan beda tinggi elevasi ditambah dengan beda tinggi statis. Energi total fluida statis. Untuk suatu fluida statis, maka energi total adalah E. Akan tetap nilainya adalah sebagai berikut. E sama dengan Z sama dengan Z1 ditambah H1 sama dengan Z2 ditambah dengan H2. Karena beda tinggi elevasi berkurang, maka beda tinggi statis akan bertambah. Pada permukaan suatu titik pada permukaan fluida tidak memiliki beda statis, tapi hanya memiliki beda tinggi. Gerakan fluida. Aliran mantap atau tetap steady flow. Karena sifat aliran tetap, maka aliran yang melalui ruang yang besar sama dengan aliran yang melalui penampang yang kecil. Hukum aksi massa sama dengan jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar ditambah dengan perubahan yang terjadi dalam volume kontrol. Massa dalam ruang M1 sama dengan M2. M1 ditambah MC sama dengan M2 ditambah MC. Karena jumlah massa berubah dalam waktu detik, maka perubahan persatuan waktu akan sebagai berikut. Jika persamaan di atas dikalikan pada ruas kanan dan luas kiri, maka persamaan akan berubah menjadi sebagai berikut.
Jika fluidanya yang dianggap bahwa fluidanya tidak termanfaatkan atau incompressible, maka P atau Y dalam keadaan 1 sama dengan keadaan 2, atau bisa disebut dengan konstan, karena massa dalam suatu volume yang sama adalah konstan. Keadaan P1 dalam keadaan 1 sama dengan P2 dalam keadaan 2 dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada statika fluida dalam keadaan diam tidak dipengaruhi oleh jarak horizontal, tapi dipengaruhi oleh ketinggiannya. Fluida mengalir ideal sama dengan fluida yang dalam pengalirannya tidak memberikan shear stress atau gerakan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang saya dapatkan. Terlebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.